Saya terkejut ketika saya membaca hadis Sahih Bukhari 884 di Bukhari 884 di mana dikatakan di sana bahwa Al-Quran surah Al-Jumu'ah atau surah 62 itu berjumlah 12. Tetapi setelah saya lihat ke dalam Al-Quran, surah 62 itu hanya berjumlah 11. Kemana yang satu lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya robbal alamin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih kepada para Ivan Villa, subscriber dari Farhan Farluk Channel. Saya kali ini akan membahas subhat yang dibawa oleh Rudy Yohanes tentang hadis Bukhari 884. Di sana dia mengatakan dalam hadis tersebut bahwa diterangkan hadis tersebut berkorelasi dengan surat Al-Jumu'ah ayat 12. Sedangkan kita ketahui surat Al-Jumu'ah ada 11 ayat. Di situ Rudy membawa subhat bahwa kok ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan dari segi penulisan jumlah. Apakah ada korupsi di surat Al-Jumu'ah? Itu yang mau dibawa dan disubhatkan oleh Rudy Yohanes ini. Mari kita kupas tuntas kebodohan logika atau misinterpretasi dari Rudy Yohanes ini. Di dalam hadis Bukhari 884, saya coba bacakan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Husain dari Salim bin Abu Al-Jaid berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhamburan pergi mendatangi rombongan tersebut hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya 12 orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhutbah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 12 ya. Di sini kita harus hati-hati. Kita harus memahami. Karena apa? Karena di hadis yang lain ya, yang ini malah ada hadis Sahih Bukhari nomor 1922. Di sana jelas diterangkan redaksinya sama, hanya berbeda penulisan. Di sana dituliskan Quran surat 11. Ya, Quran surat Jumu'ah ayat 11 seperti yang saya taruh di gambar di samping saya. Artinya di sini ya, Rudy Yohanes salah dalam menginterpretasikan. Jadi penomeran atau jumlah itu, apalagi hadis sekarang banyak dipalsukan ya, hadis dipalsukan. Logikanya Rudy Yohanes harus kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Saya challenge kepada Rudy Yohanes, apakah ada di dunia ini, di Al-Qur'an mushaf apapun ya, yang mengatakan jumlah surat Al-Jumu'ah itu ada 12? Semuanya tidak ada, semuanya berjumlah surat Al-Jumu'ah itu ada 11 ayat. Jadi hadis-hadis yang berseliweran yang ada di internet itu banyak yang dipalsukan, banyak yang dirubah-rubah oleh kaum orientalis, oleh kaum misionaris yang ingin mengatakan bahwa telah terjadi perubahan dan kesalahan di Al-Qur'anul Karim. Kalau secara logika akademis, harusnya Rudy kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Dan ada second opinion di sana. Artinya cari hadis-hadis yang lain. Adakah hadis-hadis yang lain yang menerangkan Quran surat Jumu'ah itu ada 12? Tidak ada. Bahkan hadis yang lain itu malah menerangkan bahwa surat Jumu'ah itu ada 11. Seperti
di hadis Bukhari hadis Sahih Bukhari 1922 ya. Jadi para ikhwan fillah, kalau kita korelasikan dengan kitab dia, jadi ini seperti pepatah, buruk muka cermin dibelah. Dia tahu kitabnya hancur-hancuran, kitabnya penuh kepalsuan, tapi dia menyalahkan atau mencari-cari kesalahan Al-Qur'anul Karim. Sebagai contoh, di dalam Katolik jelas kitabnya yang dipahami adalah ada 72 kitab. Tapi di dalam Kristen, Protestan ada 66. Juga terjadi perbedaan yang sangat vital antara Katolik dan Protestan, yaitu di dalam kitab kitab Ezra terjadi perbedaan. Terus kitab Esther, yang paling parah kitab Esther, nanti lain waktu akan saya bahas bagaimana perbedaan kitab Esther di dalam kitab Katolik dan Protestan. Artinya di sini Rudi Yohanes gagal dalam membuat subhat. Karena apa? Jelas ada hadis Sahih Bukhari 1922, pakai sahih ya, 1922 menerangkan di sana ya bahwa surat Al-Jumu'ah ada 11 dan redaksinya sama ya. Sama persis redaksinya, hanya penomorannya aja yang salah. Quran surat Jumu'ah 12. Kalau yang di 1922 Quran surat Jumu'ah 11. Jadi Rudi Yohanes dan pada Iwan Villa saya informasikan, ketika saya melihat video TikTok ini, saya langsung menelpon Rudi Yohanes. Pertama mengechat ya, japri sama dia karena saya pakai nomor baru dan dia tidak tahu, dia langsung berani, oke, kapan gitu kan. Tapi setelah sadar, mungkin ngecek siapa sih yang WA ini, ngecek ternyata oh kamu ya Farhan, ya kan. Terus dia ternyata diam ketika saya tantang untuk berdiskusi tentang video ini. Jadi para Iwan Villa, jangan pernah bosan untuk mencari-cari data. Subhat dari pihak-pihak sebelah itu selalu mencoba-coba menghancurkan Al-Quran, mencoba-coba mencari-cari kesalahan Al-Quran, dan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mereka akan mencari-cari kesalahan itu ya. Dan Allah sudah menjamin di dalam ayat suci Al-Quran, kamilah yang menurunkan dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Demikian para Ikhwan Fillah, terima kasih atas perhatiannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin wal asyri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.